Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Abdurrahman dengan NIM 2030 3080 1122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum parasitologi pada modul gangguan sistem respirasi. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengidentifikasi telur cacing dan larva Paragonimus westermani. Menurut Chai dan Jung, cacing Paragonimus menyebabkan penyakit Paragonimiasis sp. Terdapat 9 spesies genus Paragonimus, salah satunya itu Paragonimus westermani. Menurut Yoshida et al., penyebaran secara geografis cacing Paragonimus westermani ditemukan di India, Pakistan, Nepal, Thailand, Filipina, India, Papua Nugini, dan Myanmar. Pada laporan awal mengenai cacing Paragonimus yang menginfeksi manusia terjadi pada abad 19 di Taiwan. Setelah laporan awal, banyak infeksi lain dengan cepat didiagnosis di Asia Timur. Kemudian dapat dilihat pada gambar yaitu cacing dewasa Paragonimus westermani dengan ciri-ciri bertubuh tebal, berwarna coklat kemerahan dengan ukuran panjang 7,5 sampai 12 mm dan lebar 4 sampai 6 mm. Sistem reproduksi pada cacing dewasa Paragonimus ini ada dua pada satu tubuh, itu ada 2 buah testis, kemudian ovarium yang berlobus terletak pada anterior testis kanan dan terhubung melalui oviduk ke uterus. Untuk life cycle-nya itu pada cacing dewasa Paragonimus westermani biasanya ditemukan terbungkus dalam bronkiolus paru-paru orang yang terinfeksi Paragonimiasis. Biasanya telur yang mengandung embrio atau zigot yang belum terserbuk dikeluarkan bersama dahak ketika kapsul yang menutupi cacing dewasa pecah. Namun beberapa telur mungkin tertelan bersama dahak melewati sistem pencernaan dan dibuang bersama feses. Beberapa cacing dewasa yang lain terperangkap di jaringan paru-paru dan menghasilkan abses bronkial. Setelah telur mencapai air, diperlukan beberapa minggu akan berkembang menjadi mirasidium. Mirasidia yang berkembang sepenuhnya menetas secara spontan dan masing-masing harus menemukan dan menembus inang keong yang sesuai. Setelah penetrasi di keong dan berkembang menjadi sporokista, selanjutnya berkembang menjadi reda di kelenjar pencernaan. Berkembang selanjutnya menjadi serkaria di jaringan keong di dalam air selama 11 minggu setelah keong terinfeksi. Lalu serkaria memiliki ekor yang tidak digunakan untuk berenang, sebaliknya digunakan untuk merangkak ke atas permukaan padat sampai menemukan krustasea. Begitu masuk ke tubuh inang perantara, serkaria berada di otot insang dan organ dalam dan berkembang menjadi metaserkaria. Lalu untuk alat dan bahan praktikum, alatnya itu mortar, cawan Petri, mikroskop stereo, mikroskop binokular, kaca prepara, pinset gelas kimia, mesh stainless, dan sentrifuge. Lalu bahannya itu sputum, feses, keong air tawar, kepiting air tawar, aqueous, natrium hidroksida, dan formalin 10%. Kemudian untuk prosedur kerjanya dilakukan pertama pemeriksaan serkaria. Metode untuk menemukan serkaria Paragonimus westermani pada keong air tawar menggunakan teknik crushing. Tahapannya yaitu meletakkan keong pada cawan Petri, kemudian dihancurkan secara perlahan dengan mortar. Setelah hancur, ditetesi aqueous. Selanjutnya diperiksa menggunakan mikroskop stereo untuk mengetahui keberadaan serkaria. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan metaserkaria. Langkah pertama itu secara manual mengeluarkan cangkang keras dari kepiting dan melepas insang yang kemudian ditekan di antara dua kaca preparat dan diperiksa menggunakan mikroskop. Lihat langkah-langkahnya pada gambar. Kemudian langkah keduanya itu mengambil jaringan hepatopankreas, diaduk rata di dalam karapas dan pindahkan adukan ke dalam gelas kimia. Aqueous ditambahkan ke dalam adukan, sedimen dibiarkan mengendap selama 5 menit. Kemudian supernatan dituangkan. Pencucian sedimentasi ini diulangi sampai cairan supernatan dipindahkan melalui saringan stainless mesh di dalam gelas kimia. Proses sedimentasi diulang sampai supernatan menjadi jernih dan sedimen diperiksa menggunakan mikroskop seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan telur cacing, itu sputum harus diperoleh dari pernapasan bagian bawah dan bukan sampel yang sebagian besar terdiri dari eliur.
Pengambilan spesimen dahak harus dilakukan pada pagi hari. Sampel dahak dapat diperiksa dengan beberapa cara seperti dahak disentrifugasi dan kemudian sedimen diperiksa langsung menggunakan mikroskop. Lalu jika dahak terlalu kental, dapat ditambahkan 3% natrium hidroksida, kemudian sentrifugasi dan periksa sedimen menggunakan mikroskop. Spesimen dapat diawetkan dalam 10% formalin dan prosedur konsentrasi formalin asetat dapat diseleksikan dan sedimen diperiksa menggunakan sediaan langsung atau pewarnaan. Pengerjaan sampel feses menggunakan teknik katokat. Pemeriksaan keberadaan telur cacing menggunakan mikroskop binokular. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.